Jam 9 kita tutup kampus di Amerika jam 9 baru buka. Nah kalau kita berangkat 9 pagi sampai 9 malam, di sana kebalikannya, kapan kita bisa belajar sama sana? Kebalikan terus. Kayak orang Jawa sama orang Sunda yang mau salaman, ada yang begini dulu baru salaman, ada yang salaman dulu baru begini, nggak pernah ketemu. Katanya mau jadi world class university, pas world classnya bangun kita tidur. Kampus tuh harus dibuka 24 jam 7 hari seminggu. Caranya gampang, ajarin aja satpam tuh Facebook. Begitu satpam itu tenang pakai Facebook, dia nggak akan tidur malam itu. Dia nyalain lampu, dia temenin itu student, dia temenin mahasiswa karena dia merasakan manfaatnya langsung. Dosen nggak mau download, suruh satpam yang download. Jadi jangan pernah misalnya di kelas YouTube dibuka online langsung, itu pasti mati-mati. Kalau lancar malah terkejut kita. Malamnya suruh satpam yang download, besoknya offline, kan gitu. Itu akal-akalan yang nilainya tinggi juga. Karena kita harus lihat, kita harus balik. Kalau pengennya semua tinggi bisa mah itu normal. Tapi bagaimana kita memanage the bandwidth, itu adalah inovasi-inovasi yang keluar dari dalam. Nah itu adanya nanti di Pemuda Ekstra berbagai inovasi, berbagai kreasi Anda, sehingga Anda bisa membuat hal-hal semacam itu. Dan yang terakhir, yang paling baru, kenapa 8 ini masuk? Karena kita mulai mau benchmark ke ASEAN, Bapak Ibu. Ya, tahun depan mudah-mudahan tidak ada halangan dengan presiden baru dan kabinet baru. Kita akan masuk 2015, 11 negara ASEAN dibuka, kita akan benchmark antara negara ASEAN. Sehingga nomor 8 menjadi penting. Nomor 8 itu ada konsep di sana misalnya green computing. Tahu green computing ya? Ternyata kita ini semuanya memberikan kontribusi panas terhadap bumi besar sekali. Jadi kalau Surabaya makin panas, salahkan user IT. Kenapa? Satu orang gadgetnya berapa? Dinyalain semua, dicolokin semua supaya on. Itu berapa panas yang disumbangkan? Sebelum Anda makan siang, komputer dinyalain, tidak pakai screen saver, terang semua, kasih radiasi, dikumpulin semua, jadi panas. Nah itu yang bisa mengadopsi tren, membuat misalnya itu menjadi ramah energi. Misalnya, kalau punya 20 server, mulai server itu diaturnya seperti farm, saling back to back, pantatnya server dengan pantatnya server, kan panasnya di situ kan. Nah itu kemudian di exhaust ke atas, disambung ke mesin pembuat kopi. Itu di Jepang udah kayak gitu. Jadi kopi hangat itu bukan dari colokan listrik, tapi dari panasnya server yang diabsorb. Jadi mulai kerasa ini komputer ini kopi rasa IBM, ini rasa HP nih. Bayangin yang rakitan sendiri rasanya kayak apa. Jadi mereka mulai memikirkan seperti itu. Bahkan di Jepang kemarin mulai juga dilihat bagaimana mereka bisa mengkonversi aliran air kayak micro hidro, ya, komputer yang pakai diokang itu apa ya? Dipakai mekanik. Jadi telepon itu untuk bisa telepon 1 menit, Anda harus 3 menit diputar diongkel 3 menit untuk telepon 1 menit. Jadi orang telepon akan mulai ngomongnya yang efektif saja. Jadi kalau pacaran 30 menit, kita bayangkan itu berarti cintanya benar-benar tulus. Wow. Bahkan saya mulai berpikir, kita itu kalau fitness itu kan buang-buang energi, gak ada yang nyimpan ya. Naik treadmill, naik sepeda, mestinya kan begitu treadmill kita jalan kedekatan keluar, itu kan pergerakan itu kirim ke baterai. Ya kan, kalau kita pakai sepeda itu pergerakan charge baterai. Kalau perlu BlackBerry kita dicolokin, kita olahraga. BlackBerry nyala, kita sehat. Jadi di kampus itu puskomnya dihubungkan dengan listrik. Tempat olahraganya dihubungkan dengan puskom. Jadi ketika puskom cuma satu yang nyala, rame-rame mahasiswa baru harus olahraga biar nyala kampus itu. Jadi kalau berhasil Bapak Ibu, seluruh gedung di Surabaya lantai satunya adalah fitness gratis. Untuk nyalain lampu di gedung itu semua akan sehat, ya kan? Semua sehat, lampu nyala, energi tidak habis, bumi makin dingin. Semua happy.
Waktu saya ceritain, maksud saya kan bercanda sama dosen Jepang itu dicacuk. Begitu selesai seminar, dia deketin saya. Oh, your idea is very good. It align with my research, ya. Sesuai dengan research saya. Tapi saya risetnya lain. Saya juga nggak nyangka dia risetnya itu Bapak Ibu. Ternyata ada satu tenaga yang dikeluarkan lebih besar dari itu, tetapi tidak pernah disimpan. Ini serius gak bohong. Mohon maaf, tenaga ketika orang sedang bercinta. Jadi orang Jepang tuh bikin alat ya Pak. Jadi kalau dua suami istri sedang berhubungan, itu energinya katanya sampai energi itu. Hitungannya tuh bukan tenaga kuda. Ostol. Jadi sama peneliti Jepang itu diukur, itu disimpan di baterai. Wah, kalau itu jalan, semua keluarga akan bahagia apa sih? Kenapa? Bukan suaminya juga. Bu, kenapa Pak? Besok kan ujian nasional. Anak kita belum belajar, aku udah mau mati. Jadi dia alasannya. Itu inovasi yang dibawa. Adopsi tren. Tren berikutnya. Jarang lagi orang sekarang IT-nya pakai investasi alias capital expenditure alias capex. Semuanya mainnya di operasional, OPEX. Sudah banyak kampus yang punya prinsip, saya tidak mau punya aset. Aset serahkan ke pihak ketiga. Yang pasti di kampus harus selalu yang baru. Itu kalau dihitung, bayarannya sama, tapi kita nggak usah mainnya situ susah-susah. Jadi bandwidth, komputer, semuanya milik pihak ketiga. Kita bayar bulanan saja berdasarkan jumlah mahasiswa, berdasarkan pendapatan dan lain sebagainya. Itu tren yang paling baru. Makanya ada cloud computing dan lain sebagainya. Big data juga menjadi tren besar sekarang, gitu ya. Karena data-data yang mengalir dalam kegiatan belajar mengajar bukan lagi data terstruktur, tapi kebanyakan data tidak terstruktur. Anda pakai Moodle, di dalamnya discussion yang tidak terstruktur. Gimana cara nilainya? Nah, sudah ada beberapa riset yang dari diskusi Moodle yang bisa ambil siapa yang paling aktif, rata-rata kata per detik berapa dan sebagainya, menjadi aktivitas nilai dari mahasiswa. Nah, jadi ke-8 itu sebenarnya suatu ukuran yang holistik yang diambil dari berbagai sumber untuk benchmark. Nah, 8 itu dijabarkan menjadi 120 sekian pertanyaan. Bukan pertanyaan. Ini yang kita kasih nama sebagai self-assessment. Jadi waktu ngisi ini cuma satu syaratnya, jangan mikirin award. Percuma dapat award tapi kita mati. Itu maksudnya tadi. Karena kalau kita diagnosanya salah, maka treatmentnya keliru. Nah, next slide. Caranya adalah begini. Next. Nah, nanti ini yang Anda dapatkan. Ya. Ini adalah dari 8 tadi. Kalau kita mengisinya jujur benar, isinya itu gampang Bapak Ibu. Ini kan ada 0 sampai 5, 0 sampai 7 sekarang yang baru gitu ya. Dari ke-7 kondisi itu, mana yang paling mirip dengan kampus Anda? Dicentang, itu aja. Ini bukan jawaban benar salah. Contreng. Misalnya, rektor tidak peduli dengan IT. Wah, persis ini. Langsung centang aja. Gak usah mikir apa-apa. Ini kaget. Gak bisa mikir. Dicenting ya, dicontreng. Itu yang itu. Jumlah bandwidth antara sekian sampai sekian. Kalau nggak ada yang mirip semua Pak, cari yang paling mirip dari semua itu. Nah, enaknya itu dari A sampai G itu makin lama makin naik maturity-nya. Jadi nanti ini bisa dipakai untuk melihat apa yang harus dilakukan di kemudian hari. Gitu. Tapi masalahnya kita nggak tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, nanti kalau Anda mengisi, next slide, itu kan kita semua ngisi nih, kita semua ngisi. Nanti bapak-bapak ibu-ibu akan dapat raport, ya, dapat raport. Isinya raport itu adalah posisi bapak. Saya tadi kasihkan posisi bapak, posisi kampus bapak ibu terhadap kampus-kampus lain secara agregat rata-rata. Dilihat dari segi negeri atau swasta, dilihat lagi dari segi pulau, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dikomparasi dari jumlah student, dikomparasi juga dari jumlah student tempat provinsi. Jadi Anda bisa benchmark itu semua.
Nah, yang kita kalah dengan lain-lainnya, kasih warna merah. Kasih warna merah. Itulah bintangnya Prodia. Itulah yang kita bawa ketika rapat pimpinan. Kenapa kita kalah sama sebelah? Kenapa kita kalah sama sebelah? Mohon maaf Pak, ini Pak, rapat kita. Wah, gimana supaya merah menjadi hijau? Gitu dia. Iya, jawaban ada di anggaran Pak. Itu kita naik di sini. Kalau dulu nggak punya alasan kita, Pak saya pengen naik itu. Kalau bilang rata-rata di industri 3,2, nilai saya 3,1, ya nggak usah lah itu. Itu kan kurang lebih sama, saya suka dengan rata-rata. Tapi dalam hal ini saya 2,7, rata-rata di sekitar saya 3,4. Wah, ini harus dinaikin jadi 3,4. Caranya bagaimana? Lihat aja variabel itu, level next-nya harus ngapain. Itu menjadi dasar untuk membuat perencanaan bagi kampus tersebut. Jadi maksud awalnya itu, kita masing-masing ngasih data, nanti data itu akan balik ke Bapak dalam bentuk agregat. Makanya Telkom di sini fungsinya sebagai agregator, mengagregat semua data-data Bapak Ibu, tapi nanti akan dapat sendiri. Jangan khawatir, data Anda tidak akan dikasih ke yang lain. Sama seperti Prodia, itu kita terikat kode etik dan juga terikat dari undang-undang, tidak akan kasih yang lain, tapi dikasih agregat. Agregat itu sama aja kan, kolesterol sekian, normalnya antara sekian sampai sekian. Nah, sama persis. Bapak nilainya sekian, tetangga nilainya sekian. Berarti cuman bedanya ini bukan standar kesehatan. Kita sekadar antara komparasi antar kita. Jadi misalnya kolesterol saya sekian, kolesterol 300, tetangga rata-rata 400, berarti saya kurus. Berarti saya harus makan lebih banyak. Misalnya kayak gitu. Dikompar terhadap agregat kita sama. Jadi sebenarnya dari, oleh, dan untuk sama. Nah, cuman Telkom memberikan apresiasi. Sekali lagi memberikan apresiasi terhadap mereka yang memiliki indeks berdasarkan sejumlah kriteria yang tiap tahun tergantung temanya Pak ya. Nah, tadi kan Anda lihat temanya tahun ini apa, kadang-kadang temanya dampak, kadang-kadang temanya adalah untuk green, kadang-kadang temanya untuk open sharing dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau dia kok banyak-banyak terdapat ya, ada yang ini berdasarkan pulau, ini ada yang berdasarkan delta kemajuan dan lain sebagainya. Jadi kan bisa dong ngisi bohong semua, ya bisa, cuma rugi nanti karena datanya masuk ke Dikti. Data ini masuk ke Dikti dan dijadikan Dikti untuk mapping. Nah, nanti kalau ada bantuan baru jelas sasarannya. Jadi kalau bohong nggak apa-apa, cuma nggak akan dapat lagi hibah e-learning itu, hibah PJJ nggak dapat lagi karena sudah skalanya 5. Nanti akan kita kasih yang skalanya 1. Tapi kalau semuanya 1, ya sama Dikti ditutup. Kita bantuan itu kebangetan kalau semuanya 1. Nah, jadi memang dibuat supaya Bapak Ibu bisa melakukan self assessment dan melakukan self assessment. Kalau Anda ngisinya di ini ya, ngisinya di situs Telkom. Wah, Telkom ini udah canggih, udah bisa online. Mana dia online? Di sini ya, www.tskaindonesia.org. Langsung isi saja. Kalau yang sudah terdaftar masukin aja passwordnya, itu akan terus. Yang udah ikut enak, dia sudah punya tren. Nanti akan kelihatan trennya dari tahun ke tahun. Yang belum ikut, sekarang waktunya bertobat. Ya, mulai mengisi. Ya, kita sama-sama ini kan baru pemilu, kan? Ini siapa tahu nanti presiden baru, kabinet baru, semua baru, kita juga baru bisa sama-sama ke depan sama-sama. Di situ nanti ada formulir, ya, untuk ikut petakan dan dipastikan nanti ada